Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mari kita lihat tayangan pelaksanaan Musrembang Kelurahan Melayu Selatan tahun 2014 yang akan ditayangkan oleh pendamping dan narasumber. Untuk itu kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mari kita lihat secara seksama agar pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar. Dan sampai itu juga kepada seluruh peserta dapat mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir, karena pelaksanaan musrembang ini sangat penting untuk pembangunan di wilayah masing-masing RW dan RT. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk dapat mengikuti secara baik dan lancar. Demikian dari kami. Salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Camat Tebet yang dalam hal ini dihadiri oleh Pak Wakil Camat, Bapak Dr. Haji sore. Yang saya hormati dari KPK Pak Kapolri, serta yang saya hormati Dewan Kota, yang saya hormati Dua RMK, Bapak para ketua RW dari 01 sampai dengan 10, yang saya hormati ibu-ibu dari tim bergerak PKK, dari FKDN, maupun dari kasih-kasih sektoral, dan yang saya hormati dari unsur Karang Taruna, dari tokoh masyarakat, hadirin yang saya hormati. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di sini, yang tentunya dalam rangka Musrembang tingkat Kelurahan Melayu Selatan, yang pada malam hari ini kita akan laksanakan secara sama-sama di sini. Bapak, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka secara resmi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kelurahan Melayu Selatan hari Rabu pada tanggal 5 Maret tahun 2014. Dengan ini saya resmi buka. Terima kasih. Baik, untuk acaranya ini kami mengharapkan pada Bapak-Bapak untuk dapat menyaksikan yang akan kami sampaikan ini. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Tebet, yang dalam ini diwakili oleh Bapak Wakil Camat, Bapak Lurah Kelurahan Manggarai Selatan, Ibu dari Dewan Kota, Bapak dari perwakilan LMK, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Karang Taruna, ibu-ibu PKK, para kasih dinas teknis baik dari Sudit maupun kecamatan, rekan-rekan sejawat yang kami hormati, hadirin sekalian peserta musrenbang kelurahan yang murah. Proses diskusi ini mungkin saya akan mengawali dengan penjelasan terlebih dahulu. Jadi kegiatan musrenbang kita malam ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu sebelumnya, yaitu kegiatan rembuk RW di masing-masing RW di Kelurahan Manggarai Selatan. Saya lupa ada berapa RW. Nah, 10 RW ya. Jadi seluruh RW di Kelurahan Manggarai Selatan sudah melakukan proses rembuk RW. Nah, proses rembuk RW ini merupakan salah satu mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat untuk menyusun perencanaan kegiatan pada tahun 2015. Nah, itu sebenarnya normatifnya seperti itu. Tapi saya melihat bahwa tidak sekedar itu ya, juga di sini sebenarnya kita melihat sebagai ajang forum silaturahmi, sehingga dengan demikian kita bisa bertemu bersama. Dan mungkin kalau saya terus terang nggak pernah mungkin ke wilayah yang mungkin setahun sekali seperti ini kita bisa melakukan musrenbang ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari hasil rembuk RW yang sudah diinput oleh tim pendamping kelurahan ke dalam sistem, jumlah kegiatan yang berhasil diinput yang diusulkan dari RW-RW yang ada di Kelurahan Manggarai Selatan ini sebanyak kami atau ibu baru rekap ya 174 kegiatan ya. Barangnya terdiri dari 95 kegiatan di samping pagu yang ini nanti Pak Lurah, kelurahan itu ada pagu itu Pak Lurah mungkin rambu-rambunya untuk kita diskusi. Silakan untuk yang daftar yang 75 ini di kelurahan sana sudah ada. Nah ini mekanismenya saya serahkan Pak Lurah. Terima kasih Pak Amudi dari Kalimantan. Baik Pak, kita sampaikan langsung Pak ya hasil yang telah dapat sampaikan oleh RW, hasil rembuk dari RW. Baik, untuk RW 1 masalahnya kurang sarana angkutan sampah. Besar kegiatannya pengadaan produk sampah. Lalu dari RW 2 kurangnya sarana angkutan sampah. Sama ya Pak ya, pengadaan produk sampah. Terus RW 3 mana berarti? RW 3 kurangnya tersedia sarana penangkaran sampah. Sama ya Pak ya, intinya pengadaan produk sampah. Di kelompokan aja Pak, kan? Terus RW lain ada Pak? Enggak. RW 5 kurangnya pengadaan produk sampah juga. Sampah aja. utamanya di dalam rumahnya. Kalau tidak ada pasar di pinggir-pinggir di bawah jalan atau di atas kos. Nah ini kalau konfirmasinya tupoksi yang Pergub 146/2009
dan kota kelurahan itu tidak diperkenankan. Ya sampai itu juga tadi masalah teknis ya, kalau misalnya dibangun di badan jalan itu akan mengganggu di jalan, dan kalau di atas got itu juga mengganggu got. Kalau tumpah sampahnya itu tumpah ke pengangkutan yang tidak teratur, itu mengakibatkan penumpukan dan akibatnya sampah itu malah ke jalan. Itu tidak kendala, jadi dari pengangkutan juga mungkin lebih baik tong sampah yang sifatnya lebih fleksibel, bisa ditaruh mana aja gitu, bisa diselipkan di halaman rumah atau di mana. Jadi mohon maaf, mungkin untuk yang pembuatan bak sampah itu tidak diperkenankan gitu. Maaf Pak, kalau tong sampah itu kan di RW1 itu padat Pak, jadi agak sulit. Kalau tong sampah itu kan jumlahnya terbatas menganggarkannya. Pengamatan saya di lingkungan dengan adanya MHT yang perbaiki itu akibat nggak ada bak sampah, maka mereka nyapu sampahnya dimasukkan ke lubang-lubang tutup got itu loh Pak. Saya tegur agak risih karena dianggap sok RW gitu. Agak sulit Pak. Ini negatifnya gitu loh. Jadi mohon dipertimbangkan kalau mentong sampah agar jangan lambat begitu, dan kalau bisa jumlahnya jangan terbatas. Hampir tiap kali itu paling tidak berapa 5 gitu. Kalau untuk bak sampah, tapi kalau mau diadakan swadaya, artinya selama tidak mengganggu lingkungan silakan. Tapi kalau itu dianggarkan tidak ada kewenangannya oleh masalah volume nanti mungkin kebutuhannya Pak dihitung benar ya untuk yang tong sampahnya ini. Tapi kalau bak sampah tadi permohonannya memang kita tidak perkenankan karena dalam pergubnya tidak ada. Nanti kalau dipaksakan Pak Lurah yang bermasalah. Sarana posyandu itu dianggap nggak jelas. Apa sih sarana posyandu itu apa? Banyak gitu Pak. Kayak waktu jadi malah jadi terblok gitu, terblok gitu. Gitu Pak, terima kasih. Setuju Pak. Gimana Pak? Kamu Udah tulis aja seperti itu, jelas itu kok. Mau ditulis itu oke, cuman saya sih supaya ada fleksibilitas aja karena kebutuhan posyandu di situ prasarana apa yang dimaksud sebenarnya di dalam buku panduan sudah jelas apa gitu. Jadi nggak apa-apa, silakan kalau mau itu, tapi nanti terkunci itu aja. Silakan, nggak masalah. jadi lanjut dulu Pak, ingat lanjut. Kurangnya sarana penanganan. Ini baru fokus mungkin ke non-fisiknya. Non-fisiknya juga nanti ada untuk kesehatan, mungkin untuk pendidikan dan sebagainya. Silakan kita lihat yang fisik dulu. Kita sepakat fisik dulu ya Pak. Tadi fisik. Fisik. Perbaikan saluran air ukuran 30 cm. Ini ada di RW 10. Pemulasan air kurang dari 50. Ini ada di RW 3 sama RW 5. Kurangnya sarana angkutan sampah untuk pengadaan gerobak sampah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nggak ada nih. Pengadaan gerobak sampah. Tambah 7. Oh, tidak ada lahan. Cukup ya Pak ya? Lalu yang kedua, penanganan awal tanggap darurat. Ini penyediaan peralatan tanggap darurat seperti sapu bot, lingkungan 10 RW ya Pak ya. Penyediaan tong sampah 10 RW. Penyediaan tong sampah. Terus alat tensi 10 RW. Pengadaan alat masak untuk posyandu 10 RW. Pak, ini alat tensi saya ingetin lagi tadi ya, ini kan belanja modal cukup. Ini
Sebenarnya TNC ini bisa dipergilir ya, nggak usah harus 10 RW, karena nanti yang menggunakan, kalaupun ini harus dilatih orang yang kadernya. Nah, gimana Bu? Sudah ada 10 RW ya? Bu Eti gimana Bu Eti? Jadi nanti ini harus pakai belanja hibah ya. Saya nggak tahu nanti, nggak apa sementara masukin dulu ya. Masukin dulu Pak ya. RW 3 ya Pak? RW 3 dan 4 Pak. Normalisasi saluran air jalan Barkah. Jalan ya. Kiri kanan lah. Ini tahun 2014 akan dilaksanakan nih, nilainya 800 juta. Oh RW 6 berarti itu. Sepanjang jalan 10. RW 4 yang sudah lakukan dulu. Penopingan pohon di Kelurahan Mangga Selatan 50 juta. Apa? Memangkas Pak. Rehab total puskesmas di Mangga Selatan 4 miliar. Wah, itu boleh. Boleh itu Pak. Penyediaan tempat layanan kesehatan puskesmas Kelurahan Mangga Selatan 350 juta. Pemeliharaan jalan non MHT di RW 6 dan RW 10 Kelurahan Mangga Selatan 50 juta. Sampai dengan Pak, sampai dengan Pak. RW 6 sampai dengan RW 10. Ya, harusnya cuma 2 itu Pak. Surat Musrem Bang Rembuk RW yang masuk ke kecamatan juga tolong dibuatkan urutan prioritasnya, karena masing-masing kelurahan akan menyampaikan ke satu kecamatan, nanti akan beradu usulan prioritas di kecamatan untuk daerah. Jadi tolong dibuat prioritasnya juga. Itu Pak, mohon kurang lebihnya kalau saya mohon. Terima kasih Pak dari KPMK. Dari tim penyelam PKK mungkin ada masukan? Ya kira? Baik, untuk selanjutnya kami silakan kepada Pak Wakil Camat untuk dapat menyampaikan untuk usulan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PT Kelurahan Mangga Selatan, Pak Ismail Sumardi SD, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Pak Kaptenko Kota Administrasi Jakarta, Pak Mangli. Yang saya hormati Dewan Kota Kesehatan mewakili Camat Tebet Ibu Dewi Ibu Setiani SD. Yang saya hormati Ketua RMK Kelurahan Mangga Selatan, Ketua Kota, yang saya hormati para Ketua RW, para Ketua RT, Ketua Tim Kelurahan PKK, para kasih sektoral di kecamatan sudah hadir, di air kepolisian, yang berbahagia. Memang tadi kita bahas mengenai kegiatan-kegiatan program-program unggulan yang Bapak sudah adakan sekitar RW melalui forum RW beberapa waktu lalu, dan kita meneruskan pada malam ini kita sudah alhamdulillah kita sudah berhasil menyusun beberapa kegiatan yang nanti akan menjadi prioritas kita, khususnya di Kelurahan Mangga Selatan ini yang akan kita laksanakan pada tahun 2012 nanti. Ya, ini merupakan kegiatan rutin kita yang kita laksanakan setiap tahun. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak merasa bosan ya Pak ya. Ya, dulu beberapa kegiatan memang sangat diperlukan oleh beberapa warga masyarakat. Ya, kita musuhin sudah beberapa tahun, tapi tidak ada realisasinya. Itu kebanyakan keluhan masyarakat. Kami dari pemerintah provinsi, melalui Bapeda, pemerintah Pemko dan seluruh jajaran, kami sudah berusaha mengapresiasi dan menampung seluruh kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan melalui sistem yang sudah kita bentuk, kita susun,
melalui mekanisme contoh organik untuk ini dan juga mekanisme dari perencanaan dari atas ke bawah, yaitu dari program-program yang sifatnya skala besar seperti proyek MKD, JLC, kemudian flyover, underpass dan sebagainya, termasuk normalisasi pengurukan kali, kemudian situ dan sebagainya, itu yang sifatnya dari atas ke bawah. Jadi merupakan program pembangunan yang akan diwujudkan secara makro dan tentunya juga menggunakan dana yang sangat besar. Anggaran ini tentunya akan dibiayai oleh APBD, ya, APBD Jakarta tahun ini insya Allah bernilai tidak ada perubahan lagi, ada 72 triliun. Ini anggaran cukup besar, bersumber dari PAD yang bapak-bapak dari masyarakat, yaitu melalui PBB, distribusi dan sebagainya, ya, pajak-pajak yang bapak-bapak tanpa sadari. Kalau bapak mampir di restoran-restoran, rumah makan dan sebagainya, itu pajak pembangunan, itulah bapak-bapak bukan yang dikelola oleh Pemda DKI, kemudian disalurkan melalui SKPD yang berada di tingkat dinas, tingkat sudin maupun kecamatan dan kelurahan yang kita kenal dengan penguatan kelurahan maupun kecamatan. Ya, untuk kecamatan tahun ini kita dapat 5,1 miliar kurang lebih, kemudian untuk kelurahan Lugai Selatan itu orang tentu kalau nggak salah 2,5 miliar, setelah hampir 3. Ini itu termasuk biaya operasional yang dibebankan dilaksanakan oleh kegiatan rutin dilaksanakan oleh kelurahan, termasuk juga peningkatan pelayanan PTSP, pelayanan satu pintu dan berjalan dilaksanakan oleh masing-masing kelurahan. PBB untuk Kecamatan Tebet, alhamdulillah tahun ini kita bisa mencapai 98%, dan tentunya juga terima kasih dari target 69 miliar mencapai 65 miliar. Kemudian JIS, ya, kita mencapai 111%, untuk Banggai Selatan 105%. Terima kasih. Tentunya ini di sini sangat bermanfaat sekali bagi warga masyarakat. Nanti pengelolaannya oleh Badan Bajis Kota Administrasi Selatan, itu juga diserahkan kembali pada kecamatan maupun kelurahan pengelolaannya, yaitu berupa bantuan-bantuan untuk pembangunan masjid, renovasi masjid, musola, kemudian bantuan kepada guru-guru ngaji, bantuan beasiswa, santunan anak yatim piatu, dan sebagainya, dan sebenarnya berkaitan dengan pembinaan kegiatan sosial keagamaan, ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Banggai Selatan yang telah kembali membantu warga yang dari Kebun Baru maupun Bukit Duri dan Manggarai untuk mengurangi beban karena sebuah banjir padat. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya kita berharap bahwa Kota Administrasi Selatan akan mengadakan penilaian kembali lomba liburan tahun ini, insya Allah pada akhir bulan Maret ini sampai awal April, ya. Untuk penilaian liburan tentunya ini penilaian yang sangat prestisius, di mana Kota Jakarta sudah bertekad untuk memperoleh liburan rencana yang ke-9 kalinya. Ini masuk yang ke tahun 10 kan 2024. Ini tentunya saya harapkan seluruh masyarakat bisa dukung kegiatan ini untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing, hijau dan ketentraman kehidupan, dan tentunya juga tidak kalah dalam pengelolaan sampah, karena sampah ini jadi ngomong kita tetap, ya, sehari tidak kita tangani sampah ini menjadi problem kita pusing. Sampah, jangankan saya juga dulu dari RW 8 ya. Ya, seringkali kita dalam pengangkutan sampah ini, dan kita berusaha dan kecamatan untuk mengangkutkan pola ini, tapi sebenarnya kita menekankan adanya bank sampah maupun pengelolaan sampah mandiri di masyarakat. Lanjut untuk yang program-program unggulan Pak Gubernur, yaitu Kampung Deret, yang diantaranya
kita sudah mengusulkan yang untuk wilayah kecamatan Tebet ini di RW 13 Seraten Darat dan RW 8 Manggarai itu sudah sebagai warganya sudah mengajukan. Nanti ada proses lebih lanjut, ada sosialisasi apa dan bagaimana kelanjutan untuk program Kampung Deret pemilu. Sebentar lagi kita kurang dari 35 hari kita akan melaksanakan kegiatan pemilu ini. Untuk yang Pak RW yang biasa terlibat dalam kegiatan menjadi ketua maupun anggota dari kelompok pemilihan suara atau KPPS kita dari masing-masing. Dan kita sukseskan, kita ajak warga kita untuk memilih ya kawan-kawan legislatif yang akan duduk di DPR, DPRD maupun DPD ya yang sudah terdaftar di DPT tentunya. Nah tentunya ini saya harapkan kita sukseskan pemilu 2014 ini sampai selesai juga pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 4 dan 9 April dan 9 Juni tahun 2014 ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatannya saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngantuk Pak? Belum. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Wakil Camat, yang saya hormati Bapak Lurah Manggarai Selatan beserta staf beserta ibu, yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya semuanya, para hadirin semuanya, pejabat-pejabat sekelurahan Manggarai Selatan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mungkin yang kedua kali Pak ya saya kesini, mungkin tapi belum kenal semuanya. Baik kayaknya kalau nggak kenal kan nggak enak lagi ya. Saya alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya menjadi Dewan Kota mewakili Kecamatan Tebet untuk Jakarta Selatan. Saya dari Kelurahan Manggarai, posisi tepatnya di RW 6, RT 13 nomor 6. Jadi kalau sebetulnya kalau bapak-bapak mau mampir ke kantor wali kota menemui Dekot, paling mudah nemuin saya. Karena kenapa? Dari 10 orang dewan kota perempuan saya satu-satunya. Oke Pak, begitu untuk waktu aja. Saya waktu hadir ke sini pas kerja bakti masal, kalau nggak salah Bapak RW itu ya Pak ya. Waktu itu mungkin kalau saya simak, kalau saya tarik kesimpulan, musrembang seperti ini diajukan ke kelurahan ternyata tidak bisa di cover, ke kecamatan tidak bisa di cover, mungkin bisa ke usulan yang tidak ke wali kota. Nah, yang waktu Bapak RW bilang itu pengerukan mana tuh Pak? Pengerukan katanya kalau tidak dikeruk itu akan menimbulkan banjir dan banjir lagi. Yang waktu itu antara Kelurahan Manggarai Selatan yang berbatasan dengan Manggarai. Nah itu, karena bagaimanapun itu prioritas itu urgent karena tahun besok ya antara Januari kan mungkin ya kita nggak tahu berbanjir lagi. Jadi kalau masalah itu tidak bisa terrealisasi ya banjir lagi. Makanya saya insya Allah saya akan membantu untuk menyampaikan permasalahan itu. Silakan langsung buat suratnya, langsung buat permasalahannya apa, panjangnya seberapa, seperti itu langsung ajuin aja ke saya. Nanti saya akan laporkan ke wali kota. Kali antara Sudut Kalibata itu berbatasan dengan Keduri, Tebet Barat, Manggarai Selatan dan Manggarai. Itu sudah hampir 5 tahun lebih kami mengajukan ini dengan prestasi. Satu, keduanya kami selalu tiap tahun untuk musrembang kita untuk prioritas pertama untuk tingkat gubernur ya. Wali kota karena kan itu panjangnya sekitar 5 meter, setengah kilo ada itu dari
ujung Pasar Peraga sampai dengan ujung Kediri 600 lebih. Itu diameter ketinggian tanah itu sudah 1 meter dan kali itu, sehingga bila mana banjir terjadi yang kena banjir Kediri, Manggai Selatan, Manggarai. Tolong Ibu selaku dekor mohon dipersilakan untuk selesai. Terima kasih. Karena masalahnya begini, saya bisa perhatikan kesulitan warga yang miskin dan harus ganti kartu keluarga hanya karena anggotanya 2-3 orang tidak termasuk, karena waktu dia belum ikut dengan IKTP, dia akan harus datang ke wali kota ke Bayoran. Kondisinya agak sulit. Bagaimana saya kemarin melihat di kecamatan sudah ada pelayanan terpadu. Di sana ada meja kucil. Bagaimana kalau tidak ke wali kota, tapi di kecamatan saja sehingga lebih pendek? Terima kasih Pak Roket Sama dan Pak. Untuk mekanismenya memang dari Dukcapil Pak, untuk yang tidak termasuk dalam aktivitas kependudukan ketika kayak perlambatan misalnya tidak tercantum, karena kita memang tidak punya data Pak, kecamatan Pak, tidak datanya itu base dasar kependudukan itu ada di Sudin Dukcapil, otomatis kita sana Pak. Untuk sementara ini nanti dengan adanya usulan dari Bapak, kita akan sampaikan ke Dukcapil Kecamatan Bulu Susati, dan kita itu bisa akan mengusulkan ke Kasudinnya bagaimana untuk bisa memangkas mekanisme ini agar masyarakat lebih cepat dalam pelayanan kependudukan ini. Terima kasih, saya tambah. Jadi besoknya Pak kita ada undangan khususnya RW 2 Manggarai Selatan sama RW 5 Kediri. Besok itu ada demo masalah ekskavator pengerukan kali. Sekitar undangannya jam 8 sampai jam 12. Jadi untuk RW 2 besok tolong apabila nanti ada alat berat masuk ke situ tolong diinformasikan warganya. Karena saya juga tadi baru menerima undangan untuk menghadiri acara demo masalah alat berat. Tanah kosong Pak. Hah? Tanah kosong. Kan permasalahannya nanti takutnya masyarakat di situ merasa ini terganggu. Karena kita masuk ke RW 2. Kemarin kan begini Pak, mungkin izin ke RW 2 Pak, karena tanah kosong itu ada di RW 2. Kebetulan dalam sini kan satu sapi Pak. Itu yang tempat Pak ada Kota Barat. Ada tanah sapi yang masuk RW 2. Kan kemarin nggak tahu udah di mana, sekarang nggak tahu di mana perkembangan nanti. Ya Bapak nanti besoknya Pak jam 8 kalau bisa Bapak hadir karena yang diundang dari Manggarai Selatan mau Kediri untuk menjalin aspirasi dari warga untuk kegiatan yang akan datang. Kalau nggak salah gitu ya tadi ya. Dan kita sudah lakukan tadi. Untuk hal itu ada satu masukan dari saya bahwa untuk mekanisme pengadaan ya sarana, mekanisme pengadaan sarana kan ada tadi mesti seperti posyandu gitu ya, ada tensi, ada timbangan, terus ada alat masak kan gitu kan, itu semuanya kan diperuntukkan untuk semua RW yang ada di Kelurahan Manggarai Selatan kan begitu tadi. Oleh karena itu untuk pengadaannya itu biar lebih tertib, ada hal-hal yang melalui jalur mekanisme ya belanja modal, ada juga yang melalui jalur mekanisme belanja hibah. Itu menurut saya. Jadi masukan untuk kelurahan nanti tetapkan mana yang melalui mekanisme belanja hibah, mana yang untuk melalui jalur belanja modal. Maksudnya agar ada ketertiban gitu di dalam penggunaan dana itu. Terus ada yang lainnya, oke deh. Jadi gini Pak, terima kasih banyak atas masukannya soal mekanisme pengadaan sarana ini.
Memang nanti di kelurahan ini yang pertama saya tadi menyarankan ya, setelah ini dibuat kan nanti akan disusun, diformulasikan ya, penggabungan dan perbaikan nomenklatur volume. Sebenarnya kami sudah siapkan ketentuan harga satuan di sini. Jadi nguras saluran per meter kubiknya berapa. Nanti tinggal Pak Lurah ngitung aja nih. Di RW ini ada berapa ruas saluran sih, profil melintangnya berapa meter, panjangnya berapa, lebar berapa, bisa dikali volumenya ketahuan. Tinggal kali harga satuannya berapa, oh berapa kali dalam sebulan, itu bisa ketemu. Semuanya sudah ada di sini dan saya sudah bagikan ke semua kelurahan. Nah, saya menyarankan untuk kegiatan di kelurahan yang fisik terutama ya tadi itu diusahakan untuk diupayakan pagonya tidak lebih dari 200 juta, karena kalau nanti 200 juta prosesnya harus lewat pelelangan. Kalau di bawah 200 nanti cukup dengan pejabat pengadaan barang dan jasa. Adapun yang terkait dengan tadi mekanisme pengadaan belanja modal, belanja hibah, itu sebenarnya menyangkut kode rekening saja Pak. Nanti di dalam menginputnya di situ ada untuk belanja modal kode rekeningnya berapa gitu, kode rekeningnya berapa. Di sini sudah ada di dalam e-budgeting namanya. E-budgeting itu sudah ada pilihan-pilihannya. Akan tetapi perlu diketahui juga Bapak ya, bahwa yang namanya belanja hibah ini pun yang mengadakan itu tetap kelurahan ya. Jadi barangnya saja yang dihibahkan dalam bentuk berita acaranya, tapi uangnya tetap ada di kelurahan. Tadinya artinya si kelurahan lah dalam hal ini yang membeli barangnya gitu lewat proses pengadaan barang dan jasa. Jadi kecuali itu bantuan sosial yang kayak kampung deret itu uang diterimakan langsung oleh warga. Kalau dengan mengucap alhamdulillah, Musrembang Kelurahan Manggarai Selatan pada malam hari ini selesai dan kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.